Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala rasulil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para kaum muslimin yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Awalnya wajibnya seorang muslim untuk selalu dan bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya pun kita dapat mendengarkan beberapa untayan kata yang akan disampaikan oleh para asatidzah kita. Oleh karena itu, yang kedua juga lupa juga, yaitu wajib sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kita akan menyaksikan dan akan menonton dan akan mendengarkan pula untayan kata yang disampaikan oleh saudara kita yang pertama yang akan disampaikan oleh akhina Ayub. Falyatafaddal mashkura wa ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni segala dosa-dosa kesalahan hambanya, yang Maha menutupi segala aib-aib yang dikerjakan oleh seorang hamba, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan waktu dan kesempatan yang terbaik untuk kita, bagaimana supaya kita itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahan. Yang mana kita menyadari bahwasannya kita adalah manusia yang takkan pernah terlepas dari kesalahan dan dosa. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya bagi kita itu untuk mengikuti di atas petunjuknya yang benar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat kepadanya, yaitu dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih sehari sebanyak lebih dari 100 kali. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadari dan kita ketahui bahwasannya kita adalah umat manusia yang tak terlepas dari kesalahan dan dosa. Maka selayaknya bagi kita itu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertobat kepadanya dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Karena sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan itu adalah dia yang mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang mau
untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah sekalian, betapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dosa-dosa ketika kita berada dalam kesendirian, maupun dosa-dosa yang telah kita kerjakan ketika di dalam khalayak keramaian. Nabi SAW pernah bersabda tentang orang yang apabila dia berada dalam kesendirian itu malah menerjang keharaman-keharaman Allah serta melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Thauban, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamatin fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Akan ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung. Akan tetapi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala kebaikan-kebaikan yang dia bawa pada hari kiamat itu sirna begitu saja seperti debu yang berterbangan. Lantas sahabat Thauban pun bertanya, merasa keheranan atas hal tersebut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apakah mereka itu wahai Rasulullah? Lantas Nabi pun bersabda, amma innahum aqwamun, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu sebagaimana kalian, sebagaimana saudara-saudara kalian, sebagaimana golongan-golongan kalian. Mereka mengerjakan salat malam, kalian pun juga mengerjakannya. Walakinnahum aqwamun idza qalu bimahamirillah intahakuha. Akan tetapi mereka itu adalah suatu kaum yang apabila sendiri bersama keharaman-keharaman Allah, lantas mereka menerjang keharaman-keharaman tersebut. Maka dari itu, sanggupkah kita para jamaah sekalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang telah kita payah kerjakan di dunia ini sirna begitu saja seperti debu yang berterbangan. Oleh karenanya, nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik kita itu dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Dan iringilah amalan-amalan keburukan itu dengan amalan kebaikan. Niscaya amalan keburukan itu akan terhapuskan dengan amalan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat wa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan mau berbuat baik. Yang pada akhirnya marilah kita itu untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat kepadanya, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.